Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nama saya Aditya Darmawan Karyanto dengan NIM 67 2019 021. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai tes akhir semester dari mata kuliah jaringan komputer dengan kode kelas D. Ya, jadi ini langsung saja. Nah, jadi ini kita langsung aja masuk ya ke dalam Cisco kita atau Cisco saya, lebih tepatnya Cisco saya. Jadi di sini saya itu NIM-nya adalah 67 2019 021. Jadi di sini untuk pertamanya itu mulai dari lantai satu. Itu jadi karena mulainya dari sesuai dengan NIM, jadi di sini ada 192, 168, 210, dan dari lantai satu masuk ke lantai 4. Terus dari lantai 4 kita lanjut lagi ke lantai 3, lalu baru ke lantai 2. Karena dari host itu di sini dia butuh 100, di sini butuh 60, di sini butuh 40, dan di lantai 2 butuh 20. 20? Ya, 20. Oke. Jadi 100, 60, 50, 20. Oke, bener. Ya, nah, kita lanjut aja ke mungkin dari untuk awal-awal. Jadi saya itu ke server dulu. Saya itu pakai server dulu dan di sini kita oh maaf, bukan server dulu. Kita ke routing dulu. Kita ke routing dulu di sini. Nah, ini kita ke paling atas. Mana tadi atas ya? Di atas. Bahwa ini dia udah IP root, berarti di mana ya? Eh, Pokoknya jadi kita masukin dulu IP address. Simple gini nih, mungkin kita buka notepad aja. Notepad, oke. Jadi dari sini kita pertama itu buka dulu IP address. Ini IP address kita masukin kan. Begitu apa? Mulai dari kayak ENA terus konfigurasi terminal, conf, terus masuk ke INT G00 buat masuk ke sininya, INT G00. Nah, barulah kita masukkan ke IP address dengan IP address pertama, yaitu setelah ini, yaitu masuk ke range pertama. Di mana ya? Harusnya di sini ada. Sebentar. Address dia. Oh, sepertinya sudah ini ya. Dia terakhir kali di sini masuk ke. Oh, dia sudah ini. Kayaknya berarti udah nggak ada di sini ya. Ya, jadi pertama kita kan pastinya ya begitu tadi, kita masuk terus conf, dan di sini kita masuk ke int g0 kurang 0 gitu. Nah, di sini kita masukin IP address dari yang range pertama. Range pertama ini dengan tentunya subnet masnya, dengan subnet masnya juga. Itu jadi ya 21 ini jadi 1, terus 25 itu menjadi mungkin simpelnya kayak I192 168, terus di sini 21.1 dengan subnet masnya 255 255 255 128 gitu. Oke gitu. Jadi 192 untuk 168. Dia malah ke sini. Wait ya. Oh, nggak bisa di copy. Ya kurang lebih begitu. Untuk menambahin IP address yang pertama. Terus masuk ke oh ya, ini jadi saya tuh buat ngeliat IP addressnya kan bisa lewat apa namanya, do show IP brief ya, IP brief kalau nggak salah. Oh, sebentar, sebentar. Ya, jadi ya benar. Jadi masuk ke do show IP int brief begitu. Do show IP int brief untuk melihat begitu kan. Dari Astus juga dapetnya begitu videonya.
Nah, sama dengan ya dari aku lihatnya langsung dari sini. Langsung diarahin aja mouse buat ngeliat IP address dan selanjutnya. Jadi langsung masuk ke server. Di sini kita masuk ke server terus kita konfigurasi IP. Ini di sini aku telanjur pakai static. Pakai DHCP, tapi yang lainnya static sih. Gitu telanjur pakai DHCP, tapi ini bisa pakai static gitu. Bisa juga pakai static. Jadi statiknya langsung aja diketik aja gitu langsung IP address berapa gitu. Misalnya nanti saya kasih contoh di sini ya. Nih, ini saya pakai static gini buat nembak IP address ya. Sebenarnya 139 ini diambil karena sebenarnya bisa lebih atas lagi lebih tinggi nggak masalah sih. Jadi ini nggak terlalu masalah ini untuk IP address di sini. Ya pokoknya supaya 5 ini dapat gitu. Dapat. Jadi kita lanjut aja ke sini terus kita masuk ke service. Masuk ke service terus kita masuk ke pertama itu karena ini DHCP DNS, kita ke DNS dulu. Dan di sini saya membuat DNS-nya gitu. Di sini saya membuat DNS-nya. Baru di DHCP saya buat apa namanya untuk default gateway, DNS server dan start IP address, subnet masknya langsung kesimpan sendiri. Langsung kita save. Langsung kita save. Lalu di sini tinggal masuk ke PC, IP address, PC, desktop, API configuration, langsung masuk ke DHCP. Langsung masuk ke DHCP di misalnya gini, langsung masuk ke DHCP, dia langsung request IP address langsung successful. Oh, dia malah minta yang baru. Tapi ya begitu. Harusnya nggak masalah sini ya. Oke, lanjut ya. Gitu. Nah, itu kita ulangin lagi sampai ini selesai, lantai 4 selesai, lantai 2, 3 juga selesai. Nah, setelah udah 4-4-nya selesai, kita baru lanjut ke sini. Ke sini nih. Nah, ini nih. Mana ya? Oh, nggak usah deh. Ya ke sini dulu. Jadi ditambahin dulu ininya apa namanya? IP address-nya di sini. Jadi masuk lagi di sini kayak tadi normal enak conft cuman kita masuknya bukan ke int g00 tapi masuknya ke int se int se 011 dan di sini kita tembak IP address-nya sesuai dengan antara lantai range dari antara lantai karena lantai kan 4 dan di sini saya dapat IP awalnya itu 32 jadi range-nya di sini jadi 33 dan 34 terus broadcast 35 lalu lanjut di sini IP awal 36 range 37 38 terus broadcast lanjut kan broadcast 39 terus di sini masuk begitu seterusnya sampai 4 ini udah jadi IP address sudah di add gitu. Nah setelah di add baru tinggal dihubungkan begitu. Nah dihubungkan bisa dilihat dari bisa lihat di sini mana ya statik. Ini dia. Nah, di sini itu ada daftar untuk apa penghubungannya gitu. Static root. Oh bukan bukan. Iya static root benar static rootnya. Nah begitu. Atau kita juga bisa lihat di selai terus kita enter. Oh bentar ini exit dulu. Seperti tadi kita masuk ke offline. Itu masuk ke saya maksudnya conft terus masuk ke IP ini bentar do show IP root. Nah ini bisa kalau misalnya 4 udah berhasil itu artinya ini ya kan S ada 4 S sukses ini 4 kalau udah berhasil berarti ya sudah terkoneksi begitu dan cara mengkoneksinya juga cukup mudah itu tinggal mana ya nah ini jadi pertama kita ketik IP root terus masuk ke dalam IP yang kita ingin targetkan begitu IP awalnya misal di sini 128 begitu terus masuk ke dalam subnet masknya terus karena ini lantai 1 bagaimana gerbangnya atau lewat mana gitu nah itu lewat 192.168.2246 gitu melalui seri di sini dia terkoneksi dengan seri berapa ini oh ya seri 011
lewat serial 011 baru dia untuk mengakses ini supaya dia bisa masuk begitu. Dan begitu seterusnya untuk empat-empatnya begitu. Jadi saya pakai di sini untuk koneksi itu pertama dari lantai 2, misalnya dari sini, dari sini itu saya koneksikan ke kiri. Terus dari sini saya koneksikan ke kanan, dan dari sini terus dari sini saya pakai untuk koneksi ke serong gitu, lewat koneksi dari kanan. Jadi misal dari lantai 2 konek ke lantai 1, terus lantai 2 konek ke lantai 3. Nah, dari lantai 2 konek ke lantai 4 melewati lantai 3. Jadi kita routingnya 4 kali di sini. Saya tepatnya. Jadi pertama routing ke sini 1, routing kedua, terus routing ketiga ke sini dulu buat ngelalin jalannya di sini. Baru routing keempat ke sini. Begitu dan seterusnya. Dari lantai 2, 3, 4, 1 gitu. Empat-empatnya. Nah, berarti di sini saya melakukan 16 kali untuk routing dan ya sudah menyambung begitu. Lalu saya lanjut ke dalam DNS. Saya lanjut ke DNS-nya. Iya, benar, DNS. Mana ya? HTTP. Oh iya benar. Nah, dari HTTP ini saya masuk ke indeks untuk menyedit isi dari DNS-nya biar sesuai dengan ketentuan, yaitu untuk nama dan NIM. Nah, di sini saya tinggal memasukkan Aditya Darmanta Karyanto, dan di bawahnya lagi saya masukkan NIM. Begitu. Nah, ini langsung aja kita close dan kita tes langsung. Jadi mulai misalnya dari lantai 1 begitu. Si 2, oke. Misalnya ini salah satunya begitu, langsung aja kita browse. Gitu, lalu www.tasjarkom.com. Go. Nah, begitu. Dan kita tes juga dari lantai 2. Oke. www.tasjarkom.com. Ini saya copy aja deh biar gampang ya. Oke. Go. Oke, siap. Begitu, lanjut ke lantai 3. Oke. Set. Go dan lanjut ke lantai 4. Nah, begitu. Oke, sip. Untuk pengetesan DNS-nya begitu, dan untuk ping mungkin bisa dari misalnya dari server langsung ke server 2 misalnya. Itu successful, atau langsung server 0, server 1 gitu, atau itu successful juga server 0 misalnya ke server 3. Ya gitu, atau misalnya dari contoh nih sarang-sarongnya aja, karena kan kalau yang sebelah itu biasanya langsung connect gitu. Aman gitu ya. Emang gampang sih, karena kalau sebelah aja misalnya serong aja nih. Nah, itu juga successful. Jadi sudah aman untuk serong-serong, dan untuk sebelah sih sangat-sangat aman ya. Karena kalau sebelah kan rootnya cuma sekali doang. Gitu. Nah, sekian sih itu saja yang bisa dijelaskan untuk routing kali ini, yaitu terdiri dari pertama FLSM-nya yang tentunya juga tertulis di Notepad. Lalu dari static routing ya, yang tadi itu yang di sini itu routing begitu. Dan yang terakhir adalah DHCP DNS, yaitu untuk pengoneksian PC-PC ini melalui DHCP, dan di sini menggunakan DNS dan terkoneksi oleh semuanya begitu. Sekian dan terima kasih.